Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali teman-teman beserta dialog kita malam ini membicarakan tentang cyber war, kemudian ancaman ke depan terhadap keamanan nasional dan apa yang harus kita lakukan tentang itu. Teman-teman sekalian, buku Cyber War dan The Naked and National Security and What to Do About It, karya dari Clark dan Knight, mereka membahas dampak sebenarnya yang ditimbulkan oleh perang yang sekarang memang itu mungkin tidak kita sadari, tapi hampir sering sekali serangan-serangan cyber itu muncul, baik misalnya untuk lembaga-lembaga negara atau misalnya untuk pribadi sekalipun. Sebenarnya sering sekali muncul apa yang kita sebut dengan cyber war. Karena itu sebenarnya cyber war itu tentu di sini akan lebih banyak dibicarakan bukan untuk misalnya serangan kepada pribadi misalnya atau komputer pribadi, tapi tentu lebih pada negara atau misalnya lembaga-lembaga penting yang sering sekali misalnya dianggap itu salah satu sekarang model perang yang menimbulkan masalah tanpa begitu disadari. Jadi kedua penulis ini sebenarnya mereka menekankan pentingnya kita, apalagi misalnya lembaga negara, bersiap dan sangat hati-hati untuk menjaga supaya jangan apa yang diserang itu bisa merusak atau misalnya jangan sampai ada terjadi lolos serangan dari cyber war tersebut. Teman-teman sekalian, kedua penulis ini menekankan bahwa keamanan cyber harus dianggap sebagai prioritas nasional yang mendesak. Jadi bukan hal-hal yang dianggap sepele dan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara konkret sebenarnya untuk bisa memahami kemungkinan-kemungkinan terjadi dan apa yang harus diatasi dan dilakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah dan organisasi swasta untuk melindungi infrastruktur krusial dari serangan cyber itu harus menjadi perhatian penting. Teman-teman sekalian, selain itu buku ini juga memberikan rekomendasi kebijakan tentang bagaimana negara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman cyber itu. Jadi teman-teman sekalian, mungkin sekarang itu yang sebenarnya kurang disadari bahwa mungkin hampir setiap hari akan ada serangan-serangan cyber dari mana-mana yang mungkin tidak kita duga. Dan oleh karena itu kedua penulis ini mengingatkan negara dan juga lembaga-lembaga negara dan swasta benar-benar berhati-hati untuk bisa menjaga, mengantisipasi munculnya serangan tersebut. Jadi Clark dan Knight ini menyoroti bagaimana pentingnya kerjasama internasional malah. Jadi bukan misalnya hanya antar negara satu negara saja, tapi bisa saja misalnya kerjasama antar berbagai negara dan mungkin sebenarnya kerjasama secara internasional karena memang ini hal yang paling penting untuk diatasi supaya misalnya jangan sampai ada katakanlah misalnya sistem atau informasi kita itu atau negara itu bisa dihancurkan oleh serangan-serangan cyber yang tidak kita ketahui. Teman-teman sekalian, secara keseluruhan, buku dari dua penulis ini menggarisbawahi bahwa ancaman cyber harus dianggap serius dan bahwa tindakan konkret harus diambil oleh negara agar untuk menghadapinya. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber itu dan kemudian mengembangkan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan cyber war. Teman-teman sekalian, berikutnya ini dikemukakan sebenarnya oleh kedua penulis tentang ancaman yang bisa muncul. Jadi dia mengatakan misalnya ancaman cyber war terhadap keamanan nasional itu bisa dalam bentuk konflik yang terjadi di antara dua negara atau lebih, misalnya pada dunia maya atau ruang digital, di mana serangan-serangan dilakukan secara elektronik dan terhadap sistem komputer, jaringan infrastruktur sistem komputer itu. Kemudian ada juga misalnya bagaimana data-data yang penting suatu negara atau organisasi juga diserang oleh penyerang. Dan kemudian juga ancaman yang ditimbulkan oleh perang cyber itu terhadap keamanan nasional sangat beragam dan bisa berdampak serius. Teman-teman sekalian, kedua penulis ini mengukakan tentang beberapa hal serius yang harus diperhatikan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa ancaman pada infrastruktur kritis. Yang dimaksud dengan ancaman infrastruktur kritis ini adalah
serangan cyber atau cyber war itu dapat menyebabkan gangguan serius pada infrastruktur kritis seperti listrik, transportasi, serangan pada air bersih, dan sistem komunikasi. Jadi kita lihat sebenarnya begitu luas serangan yang bisa dilakukan oleh cyber war itu, dan bisa juga mereka misalnya dalam bentuk penyusupan ke dalam jaringan-jaringan yang mengatur sistem atau infrastruktur tersebut, dan akibatnya kerusakan atau penghentian operasi yang sangat berdampak luas pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Teman-teman sekalian, jadi sekarang hal yang pertama itu sangat ditekankan misalnya oleh kedua penulis supaya benar-benar menjadi perhatian, dan karena jika itu terjadi akan memiliki dampak yang luas pada kehidupan sehari-hari dan ekonomi suatu negara. Yang kedua dikatakan bahwa pencurian data, jadi serangan itu bisa dalam bentuk yang kedua ini adalah pencurian data dan intelijen. Teman-teman sekalian, kalau misalnya sekarang, apalagi dalam situasi perang, misalnya seperti yang terjadi di Rusia versus Ukraina, atau misalnya Israel dan Palestina, pasti setiap hari itu ada serangan-serangan yang dicoba oleh kedua negara atau misalnya kelompok yang mendukung kedua negara itu untuk bisa melakukan serangan-serangan yang terus-menerus terhadap, ya, katakanlah misalnya musuhnya. Dan kemudian serangan cyber dapat dimanfaatkan untuk mencuri data sensitif. Kemarin misalnya sebelum meninggalnya atau jatuhnya pesawat helikopter Presiden Iran itu, orang sudah mulai sebenarnya mencari apakah memang ada sebelumnya misalnya, katakanlah misalnya dalam bentuk pencurian data intelijen yang terjadi, dan kemudian itu misalnya bisa digunakan untuk bisa menimbulkan kerusakan pada helikopter yang ditumpangi yang membawa para pemimpin Iran itu. Jadi selalu misalnya kalau ada serangan-serangan seperti itu, mulailah yang pertama sekali juga dicari apakah kemungkinan ada misalnya serangan cyber atau pencurian data dan intelijen yang memungkinkan terjadi kecelakaan tersebut. Teman-teman sekalian, jadi apa yang dikemukakan oleh kedua penulis sebenarnya tentang perang cyber ini sekarang sebenarnya seperti menjadi tugas setiap hari oleh orang-orang yang memiliki tugas untuk bisa menjaga bagaimana infrastruktur yang kita miliki atau yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak bisa diserang dengan mudah. Yang berikutnya, yang ketiga, dikatakan bahwa gangguan pada layanan publik dan pemerintah. Jadi ini sebenarnya juga dalam bentuk yang ketiga ini merupakan serangan cyber yang dapat menyebabkan gangguan pada layanan pemerintah dan juga pada layanan publik. Teman-teman sekalian, seperti sistem misalnya yang kita katakan misalnya yang pemerintah dan publik itu misalnya seperti pada sistem keuangan atau serangan misalnya pada pelayanan kesehatan, dan bisa juga misalnya serangan pada administrasi negara atau publik, dan hal-hal ini merupakan satu gangguan sebenarnya terhadap stabilitas sosial, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan juga fungsionalis lembaga-lembaga penting. Jadi kita melihat sekarang begitu sebenarnya luasnya serangan yang dimungkinkan dengan adanya apa yang kita sebut tadi dengan perang cyber itu. Dan yang keempat adalah apa yang disebut dengan penyebaran propaganda dan desinformasi. Jadi sering sekali, ya misalnya juga bukan hanya antar negara, tapi juga misalnya di dalam satu negara, misalnya seperti dalam katakanlah misalnya dalam pemilihan umum, ada saja kemungkinan serangan atau misalnya pencurian data, ya, atau bentuk propaganda. Dan propaganda itu mungkin sering sekali malah digunakan untuk bisa misalnya bagaimana untuk menyerang lawan. Bukan hanya misalnya seperti pada antar negara, tetapi seperti kita katakan tadi, misalnya pada pemilihan umum. Jadi selalu ada saja misalnya pihak-pihak yang lawan itu mencoba untuk misalnya bagaimana mendapatkan informasi, bagaimana misalnya membuat atau menyerang dalam bentuk propaganda pada lawan. Teman-teman sekalian, jadi paling tidak sekarang kita sudah menyatakan ada 4 sebenarnya yang harus diperhatikan dalam bentuk serangan cyber war itu. Dan yang kelima adalah potensi untuk perang hybrid. Jadi teman-teman sekalian, perang hybrid itu sebenarnya adalah perang dengan menggunakan misalnya kekerasan dan pernyataan, dan juga misalnya sekaligus juga misalnya serang yang digunakan melalui cyber war. Dan ini sebenarnya pasti saja terjadi kalau misalnya satu negara atau misalnya kelompok negara itu melakukan atau ada misalnya perang antara mereka, pasti saja misalnya perang hybrid ini dilakukan karena memang itu saya pikir ya merupakan suatu keharusan bagaimana misalnya upaya untuk sebanyak-banyaknya sekuat tenaga untuk bisa menyerang musuh, baik misalnya dalam katakanlah misalnya perang dalam bentuk penggunaan kekerasan, persenjataan yang canggih,
dan juga sebenarnya kemampuan teknologi yang canggih untuk bisa misalnya melindungi negara atau misalnya untuk menyerang musuh. Jadi teman-teman sekalian, demikianlah sebenarnya kita melihat apa yang dikemukakan oleh kedua penulis ini tentang apa yang mereka sebut sebagai perang cyber dan bagaimana ancamannya terhadap keamanan nasional dan juga misalnya pada keamanan perusahaan dan keamanan lain. Jadi negara-negara dalam organisasi harus secara proaktif dapat memperhitungkan kemungkinan risiko dan menghadapinya dan mengembangkan kapabilitas kemampuan untuk bisa mempertahankan diri dari serangan-serangan cyber dan kemudian juga meningkatkan kerjasama, tadi selalu dikatakan kerjasama antar katakanlah teman-teman negara atau juga misalnya kerjasama secara internasional dalam menghadapi dan mengatasi perang cyber dan berupaya untuk menjaga keamanan cyber sendiri. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah satu pembahasan yang kita katakan misalnya mungkin tidak terlalu luas, tapi yang paling penting adalah tindakan mengatasi perang cyber itu perlu sekali dilakukan agar kita misalnya bisa menghadapi berbagai macam tindakan konkret sebagai berikut. Misalnya satu, pembentukan kebijakan dan regulasi. Yang kedua, bagaimana misalnya kita meningkatkan kemampuan pertahanan, terutama sekali pertahanan cyber. Dan yang ketiga, bagaimana misalnya kita bisa melakukan kerjasama internasional agar misalnya ada kerjasama antara masing-masing negara itu untuk bisa saling mendukung dan menjaga pertahanan cybernya masing-masing. Yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran publik. Jadi bukan hanya misalnya apa, karena publik juga bukan hanya negara, bukan hanya misalnya perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan besar, tapi juga bagaimana misalnya kesadaran publik juga untuk menjaga keamanan cyber mereka. Selamat malam, terima kasih teman-teman sekalian. Kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini bermanfaat dan seterusnya kita sendiri mencoba menjaga untuk keamanan cyber kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.